terutama nggih kita ini orang Jawa. Saya pun juga termasuk belajar ke panjenengan itu, karena saya punya keyakinan apapun yang Allah ciptakan itu semuanya ada manfaatnya dan ada pelajarannya. Termasuk sungai, kita belajar tentang kehidupan. Wis hidup itu mengalir saja, dinikmati, disyukuri, sepenting teman ngaten mawon. Terus dari alam banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Terutama kita yang jadi orang Jawa ini harus bangga karena banyak sekali. Dan saya ngisami waktu saya masih tidur di makomnya Syekh Subakir itu, termasuk ada 3 negara yang nanti akhirnya menjadi negara besar insya Allah. Termasuk pertama Cina, terus yang kedua Arab, yang ketiga Jawa. Bahkan saya punya keyakinan Pak, insya Allah suatu saat banyak negara-negara besar itu yang akan belajar ke Jawa. Niku. Salah satunya apa? Salah satunya yang perlu kita banggakan, kita mempunyai huruf Hono Coroko itu. Yang mempunyai seperti itu hanya 3. Cina dengan Feng Shui-nya, kita dengan Hono Corokonya, dan Arab dengan Abjadunnya. Hanya 3 negara itu saja. Hanya 3 negara itu yang mempunyai filosofi yang luar biasa. Dan sekarang yang penting hati-hati, banyak yang mensirik-sirikan, ada bahkan yang mau membelokkan sejarah. Itu kita yang penting harus bangga dengan budaya kita, harus tetap menguri-uri. Kalau enggak kita siapa lagi gitu, karena ada banyak yang mau membelokkan, ada bahkan ada yang mau mencuri, ada bahkan yang mau memanfaatkan. Yang terpenting intinya sekarang jangan sampai hilang Jawane gitu aja. Wong Jawa sampai hilang Jawane gitu aja. Pesan saya itu saja sih. Pokoknya kalau kita bangga dengan budaya kita, ya bangsa kita nanti besar. Bangsa kita akan menjadi bangsa besar. Karena bangsa-bangsa besar itu pasti mencintai budayanya. Dan kita juga kebetulan sebagai pecinta cahaya ayat alam semesta itu sempat mengamati, merasakan dan membuktikan dari semua yang Abah jabarkan tadi bahwa alam semesta itu mempunyai khasiat atau guna manfaat untuk istilah hamba-hamba Sang Pencipta, termasuk alam benalu kelor. Itu kita ambil aromanya dengan benalu bidara, dan kita coba kombinasi dengan getah kemenyan juga. Itu ketika dihisap, dihirup dengan hidung kita, itu dampaknya bisa memberi kekuatan alami pada roh sukma kita, Pak. Iya. Itu kayak terjadi sebuah gelombang energi yang melambari kekuatan jiwa. Karena kayak gitu. Itu kita temukan, kita rasakan semua yang Abah istilahnya dawuhkan tadi. Itu ternyata alam semesta memang benar-benar mengandung energi-energi yang sudah dititah atau disabda oleh Sang Pencipta, itu bisa digunakan untuk hamba-hambanya, ya kita itu ternyata bukan hanya cerita kosong belaka. Ini apa? Ini hasil dari barokah pendapat-pendapat Abah juga yang menguatkan, menyemangatkan kita untuk kembali ke alam semesta. Dan kita perjuangkan dakwah-dakwah Abah semua dari awal secara langsung ataupun kita pas nonton Abah memberi istilah fatwa-fatwa, ceramah-ceramah di seluruh media. Nah, akhirnya kita mendapatkan satu berkah hidayah dengan lantaran pendapat-pendapat Abah yang untuk mencintai alam semesta. Ini Abah, Abah pengungkap kuat sekali. Nah, ini itu minyaknya, penggabungan 3 elemen itu. Ini hasil dari berkah saya mendengarkan pendapat Abah, ceramah-ceramah Abah. Ini dari alam semesta. Ya, bahan intinya itu dari 3 elemen itu tadi, getah kemenyan, benalu kelor, dan benalu bidara. Walaupun sebenarnya masih ada yang lainnya, Pak. Kombinasi kembang setama, 7 rupa atau kembang telon, energi khusus khas Jawa kita.
Kalau saudara Kalimantan kita punya minyak yang mendunia, minyak bintangnya, kita sebagai titisan Nusantara, khusus suku Jawa, inilah yang kita punya, minyak kelor sukmo alam. Itu berkah dari pendapat Abah untuk mencintai alam. Akhirnya kita coba mengkombinasi, ini perwujudannya. Kita itu bersyukur, hati kita itu selalu senang. Itu adalah salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya itu punya anak di sini. Anak-anak saya itu kalau di sini senang, ya saya itu tambah senang. Dan saya pun tidak mengharapkan apapun dari anak-anak saya yang ada di sini, kecuali beliau-beliau itu senang. Ini padahal saya nggak ngasih apa-apa nih, cuman apa ya? Ya cuman ngasih tempat tinggal, cuman ngasih makan seadanya. Itu aja. Kalau beliau senang, ya saya tambah senang. Tapi kalau beliau itu, padahal saya ini cuma ngasih makan, masih makan aja, cuma makannya cuma berapa, nggak begitu berharga. Tempatnya juga nggak begitu berharga. Itu pun saya kecewa kalau mereka itu nggak senang. Apalagi kalau mereka itu gersulo, itu saya lebih kecewa lagi. Itu hanya ngasih makan yang nggak seberapa, sama cuma ngasih tempat tinggal, nggak ngasih yang lainnya. Nggak ngasih hidup, nggak ngasih nafas, nggak ngasih mata, nggak ngasih telinga, nggak ngasih apa, cuma itu aja. Saya kecewa kalau mereka itu nggak senang dengan apa yang saya berikan. Apalagi kalau saya nyuruh sesuatu gitu aja, nyuruh sholat semuanya nggak dikerjakan, itu aja saya kecewa. Kalau saya nggak ngasih apa-apa. Tapi kalau mereka senang, ya saya tambah senang. Apalagi Allah yang sudah memberikan kita segalanya, semuanya, bahkan sempurna. Allah menciptakan kita itu dengan bentuk dan bodi yang sangat-sangat sempurna. Jadi alangkah nggak tahu dirinya kita, kok nemen-nemen sudah dikasih semuanya, hanya disuruh tahu diri gitu aja kok ya nggak ngerti. Ini kan ya kebangetan. Makanya ada sebuah cerita riwayat di dalam kitab hikam itu, ada nabi namanya Nabiyan. Nabiyan itu namung sak derma ngeten, namung gersula kedik. Urip kok ngene ae ngono. Jadi cara Jawane, cara saiki urip kok mung kaya ngene ae ngoten. Kok mamane kemarau kok ya kemarau ae, gak udan-udan, namung matur ngoten niku. Niku Gusti Allah niku langsung duka. Langsung dawuh, seketika itu langsung berbicara. Beliau berbicara, pisankas sekali lagi kamu bicara seperti itu, kata Allah, kamu itu tak buang dek neraka. Terus saya itu ndak peduli, dan pangkat kenabianmu itu tak cabut. Loh, ini yang bicara seperti itu nabi loh, yang cuman gersulo kayak gitu toh. Apalagi yang bicara kayak gitu Samsudin. Apalagi kita yang nggak punya pangkat apa-apa, terus gersulo yang biasanya lebih daripada seperti itu, kayak apa dukonya pangeran itu. Makanya saya berpesan untuk diri saya sendiri dan kepanjenengan semuanya, pokoknya yang penting wis la ing sakartum niku la ajidannakum. Sing penting mboten wala ing kafartum ngoten mawon. Wis penting urip niku syukur. Tandane syukur niku nggih niku wau, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang pun ngoten mawon. Pokoke niku pun dilakoni insyaallah uripe ayem tentrem. Ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, salawat wassalam semoga selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita. Cara mboten enten Kanjeng Nabi awake dhewe niki ket saiki nggih mungkin kelakuane kaya kewan.
wis sing rapi ibuke dhewe, sing mateni anake dhewe lan sembarang kalire lah. Iki mergo wontene Kanjeng Nabi niki awake dhewe iso dadi tumrape menungsa nggih mergo wonten Kanjeng Nabi. Nek mboten wonten Kanjeng Nabi nggih uripe dhewe ora karo-karuan. Nggih, mugi-mugi tansah istiqomah sholawat sehingga kita bisa mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, amin ya rabbal alamin. Ini saking pundi mawon iki? Dari mana saja? Bali. Kebumen. Insyaallah. Makanya depan itu tak bikin kayak Bali itu ben balik. Heeh. Gaya Bali. Nanti bikin lagi gaya Cina. Gaya Cina. Karena waktu saya dulu itu waktu saya di makamnya saya Subakir makom, bukan makom di Petilasan sini itu ada semacam isyarah itu bahwa nanti yang akan menjadi negara besar itu bukan lagi Amerika, tapi pindah ke Cina nanti. Yang akan menjadi negara besar nanti polisinya dunia adidaya itu bukan lagi Amerika tapi Cina nanti. Pindah ke Cina. Dan kenapa ada hadisnya Kanjeng Nabi ini matur bahwa carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Cina itu ternyata mempunyai sejarah yang panjang juga terhadap Indonesia itu. Mempunyai sejarah yang panjang di Indonesia. Termasuk dalam kejayaan Majapahit itu pun juga bantuan dari Cina. Pokoknya banyak luar biasa lah. Nanti pada akhirnya semuanya akan terjadi. Yang penting dinikmati mawon nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kebetulan nggak ada yang kebetulan ding, apa sudah diatur Gusti Allah. Ada beliau. Jam pinten tuh wau? Asar, Pak. Asar. Nggih. Kula wau tasik teng Ngawi. Nggih. Jadi tadi ruqyah rumah di Madiun, terus bablas ke Ngawi, dari Ngawi pulang langsung yasinan, sekarang sampai rumah sudah banyak saudara. Amin. Nanti unjukan ora naik kita, gimana unjukan deh? Kalau yang belakang itu saya tahu itu pasien lama kayak siapa yang seteri. Yang itu tetangga samping rumah, pas gandeng rumah, pondok lama, Depokan lama. Berarti tiba ta Bu? Habis jatuh. Kok ben di ruwat karo anu karo beliau nih. Lo nggih kali sederek-sederek, Pak. Siap. Ya, menika sederek-sederek enten sekawan. Nggih. Nggih, tepangaken panjenenganipun Mas Vero menika. Mas Vero. Nggih, Mas Siap. Vero. Lek menika ingkang jagat item niku nggih sederek lampah kalih kula wau. Ijo Drono. Oh, siap. Lek panjenengan niki ditepangaken kiambake Arya Pamungkas niki. Siap. Lek kiambake niki Ki Agung Sigondo. Siap. Nggih, insyaallah sedaya niku pun dangu gadah angen-angen kebatinan kemin silaturahim teng daleme Abah. Nggih. Nggih, badhe nyuwun barokah donganipun Abah. Alhamdulillah niku kok kalaksanaan saged pinanggihan panjenengan. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, niki jenengan pangestoni teng lampah-lampah kehidupan jenengan barokah dungani ngoten abae. Nggih sami-sami pecinta ayat alam semesta, Bah. Siap. Ngoten. Atas nggih mriki wau napak tilas bilih Abah nggih katosipun pecinta ayat alam semesta nggih badhe nderek-derek istilahipun nyuwun kaweruh. Jadi sedaya rencang niki saking wilayah yang berbeda tebih-tebih nggih, Bah. Enten sing Candi Cilik, Candi Rejo, wau enten sing kondur ngrantos abahe
Istilahipun sibuk niku wau kondur kalih, Mbah. Nggih, saking Candi Rejo, Candi Cilik niku celake Candi Penataran, Mbah. Cedeke ini berarti makamnya saya Subakir. Nggih, lingkungan mriku. Niku wau badhe salat maghrib terus pamitan keranten enten acara paguyuban niku lho napa niku kuda lumping jaranan. Nah niku wau titip salam hormat dumateng panjenengan. Mboten saged ngerantos kerantun pun kados semadosan acara beti tanggapan ngoten Pak. Nggih pangestune panjenengan. Nyuwun barokah donganipun panjenengan. Niku titip salam teng kula ken nyampeaken hormat teng panjenengan. Ngoten. Nggih. Ya alhamdulillahipun sedaya niku wau kok sambung terus kanugrahan waktu suasana bener-bener niki saged kepanggihan niki kapane nika angen-angen kok kados enten panggilan kebatinan kepengin sanget kepanggihan kali abahe ngoten. Nggih teng mriki kita sami-sami lampah teng dalem niku nggih belajar maos, belajar istilahipun membaca ayat-ayat alam semesta menika nggih termasuk kelor, bidara atau sing lain-lainipun maka nggih. Ya harus terus dikembangkan, jangan sampai tergerus oleh budaya-budaya barat. Terutama nggih kita ini orang Jawa. Saya pun juga termasuk belajar ke panjenengan itu. Karena saya punya keyakinan apapun yang Allah ciptakan itu semuanya ada manfaatnya dan ada pelajarannya. Termasuk sungai, kita belajar tentang kehidupan. Wis hidup itu mengalir saja, dinikmati, disyukuri, sepenting teman ngaten mawon. Terus dari alam banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Terutama kita yang jadi orang Jawa ini harus bangga karena banyak sekali. Dan saya ngisami waktu saya masih tidur di makomnya saya Subakir itu, termasuk ada 3 negara yang nanti akhirnya menjadi negara besar insya Allah. Termasuk pertama Cina, terus yang kedua Arab, yang ketiga Jawa. Bahkan saya punya keyakinan Pak insya Allah suatu saat banyak negara-negara besar itu yang akan belajar ke Jawa. Niku. Salah satunya apa? Salah satunya yang perlu kita banggakan, kita mempunyai huruf Hono Coroko itu. Yang mempunyai seperti itu hanya 3. Cina dengan Feng Shui-nya, kita dengan Hono Corokonya, dan Arab dengan Abjadunnya. Hanya 3 negara itu saja. Hanya 3 negara itu yang mempunyai filosofi yang luar biasa. Dan pengobatan-pengobatan di Jawa pun, bahkan kula sering matur ngeten. Sekarang ini banyak toh orang-orang yang bahkan anak-anak kecil nih gampang sakit tuh. Kenapa? Karena kita nggak belajar dari leluhur kita. Salah satunya dari makanan aja. Banyak anak-anak kecil yang gampang sakit, bahkan gagal ginjal. Itu karena kita nggak belajar dari dulu. Makanya saya suruh istri saya itu, mbok yo masak kayak dulu, pakai kayu bakar, pokoknya kayak dulu lah gitu. Karena makanan-makanan sekarang yang siap jadi, terutama saya nggak nyebut merek ya yang botol-botolan lah, itu berisiko banget untuk kesehatan. Makanya saya sering nyuruh anak saya, wis minum air rebusan aja, air yang direbus atau yang alami-alami saja. Karena makanan-makanan sekarang yang siap-siap jadi, termasuk minuman yang terutama itu sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan. Makanya saya pengen banget kembali ke zaman dulu, termasuk masalah yang lainnya juga. Jadi saya kalau ada orang yang sakit itu simpel sih, kalau sakit perut terutama itu karena makanan dari dalam tanah, obatnya juga dari dalam tanah. Terutama ya yang diajarkan oleh leluhur kita dari dulu, pasti orang melahirkan itu yang dicari pertama kunir. Karena kunir itu tanaman semula jadi. Itu antiseptik sebenarnya kalau menurut saya. Terus penyakit yang di mah tadi karena makanan tadi itu juga ya makanan dari dalam tanah, obatnya kembali
yang dari dalam tanah. Apa itu kunir? Nanti kalau kunir sepomanya belum maksimal, tambahin lagi yang dalam tanah apa? Cacing. Gitu, cacing. Itu dibakar, kasih kunir gitu. Sudah banyak yang membuktikan. Bahkan ada dokter dari Jombang itu hampir setiap bulan ke sini. Kemarin saya pulang dari penjara, beliau langsung datang ke sini. Itu padahal dokter itu. Kadang kalau ada orang yang sakit di bagian tulang belakangnya, tulang belikat, itu ngobatinya cukup pakai daun alpukat itu. Nama-nama itu yang ngasih nama Sunan Kalijaga. Kayak apa ya, banyak lah. Bule, daun bule, terus daun sirsak gitu. Banyak yang untuk kanker, untuk daun sirsak gitu. Banyak yang lainnya. Termasuk saya saat ini, saya puasa 7 hari ini, khusus yang 7 hari ini. Karena yaitu tadi ada daun kelor. Daun kelor. Itu kita kalau sedang zikir asma Allah, asma sir itu sering kadang-kadang kan kalau malam itu angin itu aja bisa bicara. Angin, daun, tanah itu bicara, menyampaikan tentang semula jadi tadi, tentang obat tadi. Nah, saya puasa 7 hari ini khusus untuk daun kelor, terutama untuk penyakit stroke. Malah saya puasa, saya sendiri sakit. Tadi malam Gus Andi kesini. Gitu ya. Pak Dalut, Gus Andi kesini. Gus Andi Ngadiluwe. Gus Andi Rais yang punya pondok Wiwitan yang Gumelar. Ngadiluwe, Mbak. Kediri, saya desanya nggak paham. Cuma tempatnya saya tahu. Kediri. Iya. Nggih. Sandi. Nggih, beliau terkenal di daerah Ngadiluwe. Iya. Kalau umurnya nggak beda jauh sama saya. Ilmunya tinggian beliau. Suka tirakat anaknya. Nggih. Ya laras apa? Cara istilahipun pada alam semesta lagi seperti masa-masa leluhur kita, ya semampu kita apa. Dan kita juga kebetulan sebagai pecinta cahaya ayat alam semesta itu sempat mengamati, merasakan dan membuktikan dari semua yang Abah jabarkan tadi bahwa alam semesta itu mempunyai khasiat atau guna manfaat untuk istilah hamba-hamba Sang Pencipta, termasuk alam benalu kelor. Itu kita ambil aromanya dengan benalu bidara dan kita coba kombinasi dengan getah kemenyan juga, Pak. Itu ketika dihisap, dihirup dengan hidung kita, itu dampaknya bisa memberi kekuatan alami pada roh sukma kita, Pak. Iya. Itu kayak terjadi sebuah gelombang energi yang melambari kekuatan jiwa, kayaknya kayak gitu. Itu kita temukan, kita rasakan semua yang Abah istilahnya dawuhkan tadi, itu ternyata alam semesta memang benar-benar mengandung energi-energi yang sudah dititah atau disabda oleh Sang Pencipta, itu bisa digunakan untuk hamba-hambanya, ya kita itu ternyata bukan hanya cerita kosong belaka, benar-benar nyata. Kita coba amati aroma alam semesta. Iya, dari dulu kan leluhur kita kalau melakukan pengobatan kan nggak perlu ribet-ribet kan. Semuanya kan dari dulu sudah ada di alam. Intinya dari mana penyakitnya itu, ya disitulah obatnya. Udah banyak dari leluhur kita ini. Cuman kita saja yang nggak begitu paham itu. Itu seperti daun sirih ketemu ruas itu, Pak. Itu ketika diambil aromanya, belum diambil energi zat-zatnya loh, kandungan-kandungannya loh, Pak. Aromanya daun sirih yang ketemu ruas itu saja, itu pengaruhnya, dampaknya ke arah kesehatan rohaniyah kita itu sangat kuat, Pak. Dan kita coba itu amati dan kita baca, kita istilahnya kombinasi dengan energi yang lain-lainnya, itu bisa kita rasakan benar-benar khasiatnya. Kepala pusing spontanitas langsung bisa hilang. Bukan hanya untuk pengobatan,
buat cinta pun juga luar biasa itu. Saya mau mengarah ke arah sana tapi sungkan. Untuk cinta pun luar biasa itu. Masalah cinta kita sungkanan apa? Kadang-kadang orang datang begini kan nggak cuman minta diobatin secara dohirnya, tapi ada juga yang datang itu karena minta dibantu. Ya yang bisa bantu hanya Allah secara batinnya. Masalah asmara dan lain sebagainya. Semuanya sudah tersedia di alam. Tinggal kita saja mau menggunakannya atau tidak, itu saja. Saya belajar seperti ini dari abah saya, Abah Muafiq. Jadi beliau banyak mengajarkan hal tentang saya. Kemarin saya baru pulang dari sana. Mau pulang tuh sebenarnya nggak boleh. Baru datang wis kewamplengnya aku. Dan sekarang yang penting hati-hati, banyak yang mensirik-sirikan, ada bahkan yang mau membelokkan sejarah. Itu kita yang penting harus bangga dengan budaya kita, harus tetap menguri-uri. Kalau enggak kita siapa lagi gitu, karena ada banyak yang mau membelokkan, ada bahkan ada yang mau mencuri, ada bahkan yang mau memanfaatkan. Yang terpenting intinya sekarang jangan sampai hilang Jawane gitu aja. Wong Jawa sampai hilang Jawane gitu aja. Pesan saya itu saja sih. Pokoknya kalau kita bangga dengan budaya kita, ya bangsa kita nanti besar. Bangsa kita akan menjadi bangsa besar. Karena bangsa-bangsa besar itu pasti mencintai budayanya. Lihat di Jepang itu yang dibesarkan ya Naruto-nya ya toh, samurainya ya toh. Di Cina yang dibesarkan ya kungfunya. Sekarang kita di Indonesia bikin film Angking Dharma katanya pembodohan, ini piye tadi? Bukannya didukung. Kayak film Angking Dharma itu sok sakti weh, pembodohan publik weh. Wis tak aku saiki ora usah gawe wis. Ora usah gawe film saiki wis cukup ngene ae wis saiki. Film nonton ya kuno ora ya wis. Lah sekarang kalau Cina bikin kungfu yang didukung oleh negaranya, Jepang bikin samurai, Naruto, ya kan? Kalau kita bikin film Angking Dharma malah diarani pembodohan publik. Repot banget. Padahal kan banyak sekali film-film dan sejarah-sejarah yang banyak pelajarannya intinya. Tapi serap apa-apa. Enak gini aja, bisa apa adanya aja. Sudah waktunya memang kearifan lokal itu saat ini kayaknya cenderung terkesan menjadi anak tiri apa? Kearifan lokal. Jadi yang paling anak emaskan itu istilah cahaya-cahaya kemodernisasian. Sekarang itu kalau subuh katanya sirik, tapi kalau hipnotis modern. Boleh. Katanya gitu. Makanya ya yang penting wong Jawa harus bangga dengan Jawanya gitu aja lah. Nggak perlu macam-macam. Maka dari itu apa? Kami semua dari wilayah masing-masing berkumpul sowan ke Abah itu minta barokah doanya untuk meneruskan perjuangan sebagai putra Nusantara, terutama dari titisan suku Jawa. Mengatakan ya, untuk mencoba mengembangkan lagi kearifan lokal yang sempat tenggelam ke dasar muara kehidupan zaman modern kita, Abah. Termasuk salah satunya seperti semua yang Abah dawuhkan itu kayaknya nyambung dan tembus seperti yang kita istilahnya pahami, bahwa kita kembali ke alam semesta, kita menyatu lagi dengan alam semesta yang ternyata di situ menyimpan banyak sekali energi-energi yang kita butuhkan, yang selama ini tidak kita sadari. Ternyata itu nyata kita rasakan. Saya sebelum kemarin masuk penjara, saya sempat ke makom Kertojaman sini. Sampai di situ makomnya hancur. Saya nggak tahu siapa yang hancurin. Saya bilang sama anak-anak saya, yuk dibangun lagi. Badan itu kan juga leluhur kita. Terus ada lagi makam di pinggir sungai Serut itu juga Mataraman. Itu juga sempat
ada yang mengatakan nggak ada dan lain sebagainya itu, tapi alhamdulillah sekarang sudah dibugar. Intinya yuk kita orang Jawa itu bangga dengan Jawanya kita gitu. Pokoknya Arab digarap, Jawa digawa gitulah. Masalah tentang doa bidoa. Jadi sekarang ini banyak yang mau membelokkan sejarah. Ada yang seolah-olah kita orang Jawa ini tidak punya kekuatan, seolah-olah Jawa itu tertinggal, padahal dulu sepertiganya dunia itu pernah ditaklukkan oleh leluhur kita sebenarnya. Jadi kita harus bangga dari situ. Terus sering-sering saja ke tempat-tempat leluhur kita itu harus dijaga, mulai sekarang harus dijaga. Karena saya dulu pernah saya ceritakan di waktu ada rombongan penjara 3 mobil atau 4 mobil waktu kemarin itu datang ke sini itu kan rame. Saya bilang, ayo kita jaga terutama warisan-warisan dari leluhur kita. Adanya sekarang ini makom, ya dijaga makomnya. Jangan sampai dibelokkan sejarahnya. Karena itu sangat penting sekali menjadi jati diri kita sih. Nanti lama-lama kita nggak punya kebanggaan kalau semuanya dihilangkan. Masalah itu nanti. Jadi kita sendiri harus menjaga. Makanya saya berencana sama santri-santri ini mau ziarah Wali Songo ini nanti, termasuk ya ke Gusmi dan lain sebagainya. Doa bidoa itu tadi penting. Saya pernah dulu disuruh sowan sama kiai saya ke makom-makom itu. Nah intinya waktu di makom itu, waktu itu saya disuruh ke Lampung. Saya ke sana. Sampai di sana itu ternyata sana itu sudah meninggal, kiainya itu sudah meninggal. Sampai di sana itu saya disuruh minta ijazah, tapi karena saya disuruh akhirnya ya saya tetap di situ. Saya minta izin sama duriahnya untuk kholwat di situ sehari, 2 hari, 3 hari sampai 41 hari. 41 hari itu mulai kelemun-kelemun karena nggak bawa perbekalan kayak di atas puncak gunung toh, di daerah Lampung sana itu. Alhamdulillah kapan hari kita sudah ke pertapaan? Alhamdulillah sudah. Dan isyarahnya insya Allah supaya kita terus membaca dan mengembangkan cahaya-cahaya ayat alam semesta. Iya. Jadi kita malah semakin cinta dengan segala macam jenis ayat alam semesta. Yang di situ kayaknya untuk sebagian besar orang dianggap sebagai beri maaf, kebodohan, kekonyolan atau kurang modernan atau apa itu Pak. Tapi kita akan terus tetap memegang cahaya ayat alam semesta itu. Ngomong tak gelem ya. Ada yang tersirat, ada yang tersurat. Itu apa? Ada yang memang bisa kita baca dengan mata, dengan telinga, dengan mulut, tapi juga ada yang harus kita baca dengan hati. Biarin orang ngomong kayak gimana, jarno guys. Terus di sini saya pribadi dan seluruh saudara-saudara yang sama-sama berangkat dari rumah silaturahmi ke Abah itu nggak bisa memberi penghormatan yang istilahnya layak untuk Abah. Jadi kita beribu maaf yang seluas samudra kepada Abah. Tapi kita sebagai pecinta cahaya ayat alam semesta itu tiap hari kita melakukan perpaduan, perkombinasian atau pembelajaran tentang energi-energi alam semesta. Kita sempat punya satu perpaduan Abah. 3 lapis energi alam itu ini tadi kita bawa ke sini sebagai penghormatan oleh-oleh yang sangat tidak berarti, mungkin istilahnya pun sangat kecil sekali. Nah, tapi ini tadi saya bawa untuk bisa diberkahi doa ya Abah, energi gabungan antara aroma alam semesta. Jadi ini intinya nggak masuk untuk ditelan Abah, tapi aromanya itu bisa dijadikan pengobatan, dijadikan energi pemercepatan penyembuhan. Nah, itu kita tiap hari mempelajari itu apa ayat alam semesta atau kembali ke alam seperti yang Abah dawuhkan semuanya tadi.
Dan itu tadi kita bawa ke sini, semoga aja mendapat berkah doa dari Abah. Itu gabungan antara getah kemenyan, terus kemeladih atau benalu bidara, dengan benalu kelor. Jadi benalu bidaranya, itu kebetulan benalu bidaranya kita dapatkan dari makam Syekh Ali Badarudin Gor Kediri, Abah. Yang di situ ada pohon bidara yang usianya sekitar prediksi hampir 500 tahun. Besarnya satu pohon ringin, apa? Itu kita dapat benalu dari sana dan kita coba padukan ketiga elemen ini tadi. Itu rasanya di sukma atau di roh kita ketika menghisap aroma itu kayak ringan sekali, apa? Nah, itu yang tak istilahnya pahami sebagai seluruh dawa-dawa Abah tadi. Alam semesta ternyata, nah itu apa? Nah ini tadi kita bawa contoh dari perjuangan kita dalam mencintai ayat alam semesta, Pak. Itu kita kombinasikan dan jadi sementara itu energi kombinasi tertinggi kita. Jadi kita sebut itu minyak kelor sukmo alam. Sukmo alam, berarti roh dari alam, energi alam yang ketika cahaya alam itu tadi kita satukan, lambarkan ke pernafasan kita, ke roh kita, itu melambari dan memperkuat jiwa kita, dan lemah menjadi kuat, sakit menjadi sembuh. Amin. Yang lama menjadi cepat, yang nggak mungkin biidznillah akan menjadi mungkin. Amin. Mas nganu Kang Ki Jodrono, amit nuwun sewu. Nggih, maaf Ibu, maaf Kang nggih. Siap. Ini apa? Ini hasil dari barokah pendapat-pendapat Abah juga yang menguatkan, menyemangatkan kita untuk kembali ke alam semesta, dan kita perjuangkan dawa-dawa Abah semua dari awal secara langsung ataupun kita pas nonton Abah memberi istilah fatwa-fatwa, ceramah-ceramah di seluruh media. Nah, akhirnya kita mendapatkan satu berkah hidayah dengan lantaran pendapat-pendapat Abah yang untuk mencintai alam semesta. Ini apa? Maaf, beri pemaaf. Kuat sekali. Nah, ini itu minyaknya. Penggabungan tiga elemen itu apa? Seger ya? Seger apa? Niku rempah-rempah. Iya. Benar-benar dari murni dedaunan, termasuk daun sirih ketemu ruas. Itu jumlahnya 300. Cocok ini, saya pas pilek ini. Ya, langsung seger. Langsung seger. Itu kalau dikombinasikan dengan sholawat muridat, menghirup energi itu, insya Allah akan berlipat ganda energinya. Niku hasil dari berkah saya mendengarkan pendapat Abah, ceramah-ceramah Abah. Ini dari alam semesta. Ya, bahan intinya itu dari tiga elemen itu tadi, getah kemenyan, benalu kelor, dan benalu bidara. Walaupun sebenarnya masih ada yang lainnya, Pak. Kombinasi kembang setaman, 7 rupa atau kembang telon, energi khusus khas Jawa kita. Kalau saudara Kalimantan kita punya minyak yang mendunia, minyak bintangnya, kita sebagai titisan Nusantara khusus suku Jawa, inilah yang kita punya, minyak kelor sukmo alam. Itu berkah dari pendapat Abah untuk mencintai alam. Akhirnya kita coba mengkombinasi, ini perwujudannya. Ini jumlah kecilnya, barangkali saudara-saudara yang lain nanti ingin merasakan hasil dari perpaduan kita. Anget ya badan ya? Ya, badan anget ya? Itu terfokus pada energi roh, energi jiwa, Pak. Tapi akan menunjang lagi ke jasmani juga. Sakit akan cepat sembuhnya. Yaitu energi dari dedaunan, pepohonan, alam semesta, tiga elemen yang kita coba padukan ini tadi, apa? Sama ya? Iya, sama. Cuman ini wadah besarnya. Itu orang capek langsung semangat, apa? Iya. Tapi kalau untuk menuju ke arah asmara, aku nggak berani menerangkan, apa? Segan saya. Nanti di belakang layar aja kita bahas soal asmaranya, Pak. Siap. Siap. Ini ku barokah dari seluruh fatwa Abah.
untuk mencintai seluruh alam semesta, dedaunan atau apa, dan itu berasal dari sana, Pak. Kita padukan, inilah hasilnya perpaduan kita. Semoga bisa saling menguatkan, bisa yang saya pegang itu satu apa di perjalanan saya mengenal pondok pesantren Nuswantoro itu kalimat yang di depan, tapi saya mau mengatakan takut nggak bisa tartil karena kita bukan ahli agama. Iya. Kita cuma pecinta ayat alam semesta. Iya. Itu khairunas anfa'uhum linnas, itulah Pak. Kita berusaha, berupaya untuk sebisa kita, sewarna jati diri kita sebagai kita masing-masing gitu. Nah, untuk bisa bermanfaat pada sesama. Itu yang kayaknya mengena banget. Dan kayaknya merasuk dan cocok tembus ke dalam jiwa. Ya semampu kita, Bah, karena kemampuan kita juga sebagai manusia terbatas nggih, tapi setidaknya kita punya guna manfaat untuk sesama. Itu yang kita istilah apa ya, tapak tilas dari Abah. Itu kita mencoba mengkaca benggala Abah. Nah, ini hasil dari barokah kita mendengarkan Abah selalu istilahnya memberi fatwa supaya kita kembali ke alam. Nah, ini salah satu berkahnya. Ini belum lama loh Pak, kita mengkombinasi ini. Yang dulu cuman kelor biasa, benalu satu aja itu kayaknya lama gitu. Istilahnya kita cuman berhenti di situ. Terus kita coba kombinasi dengan benalu bidara. Kayaknya itu juga ibaratnya sudah baik tapi kurang mengena. Nah, ketika kita padukan dengan 3 elemen, getah kemenyan, ini aromanya yang kita dapatkan. Kayaknya menguatkan jiwa kita. Untuk awal asmara itu kayaknya nanti akan ada informasi menggembirakan dari lingkungan kita, Pak. Siap. Tentang hal asmara. Itu kita kasih nama minyak kelor minyak kelor roh sukma alam. Ya, itu tadi kita ambil dari energi-energi alam. Alhamdulillah ini kita dapat istilahnya perpaduan hidayah lantaran kita Abah istilahnya kasih petunjuk untuk kembali ke alam, ke alam. Kita mencoba ke arah sana. Dan ini kita punya, ini masih belum lama, Pak. Belum lama untuk perpaduan 3 elemen. Ini kayaknya saya gembira sekali dengan teman-teman semuanya. Karena teman-teman sudah mencoba, uji coba semua. Siap. Itu stres hilang gitu. Tadi aku udah nyoba, enak. Anti stres. enak. Apalagi kalau kita menghirupnya dengan hikmat, dengan penuh penjiwaan, penghayatan, kita menyambung rasa, meminta ridho rahmat sang pencipta. Terus kita gabung dengan sholawat, nuridat, atau punya amalan yang lain-lainnya, yang intinya kita meminta. Jadi tambah penguat ya. Ini penguatnya. Tambah menguatkan. Malah kemarin siapa? Nganuki Joko Samudro itu menyebutnya minyak penguat sukma. Jadi sukma ini menjadi lemah menjadi kuat, Pak. Nah, jadi istilahnya yang kita biasanya mudah error itu akan tegak. Dan itu hasil dari alam. Jadi aroma terapi juga. Nah, gitu. Ini oleh kita, Pak, kita ya maaf bermaaf sangat jauh dari bisa memberi sesuatu untuk penghormatan pada Abah. Ya mohon dimaafkan segala kekhilafan kita. Ini sudah luar biasa ini. Ini sudah luar biasa. Dikuatkan lagi, bikin yang banyak lagi, terus lebih dikembangkan lagi, biar lebih bermanfaat untuk umat. Amin. Itu kan kalau secara Arabnya tadi, kalau secara Jawanya kan wong urip kudu iso nguripi, wong urip kudu urup. Itu aja. Yang penting kita bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Amin. Itu saja. Amin. Sebenarnya untuk kembali ke tanah itu bukan kata-kata saya, tapi sebenarnya sudah dari zaman baginda Rasulullah. Karena ketika kita sujud itu kan kepala kita kan menempel di tanah, itu kan supaya belajar wataknya tanah. Itu begitu banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari tanah tadi. Mulai dari ilmu tasawufnya, selalu membalas kebaikan, walaupun ada yang menjelekkan, kita nggak pernah mendoakan jelek, malah kita kirim al-fatihah. Jadi vibrasi itu alam.
hidup kita akan tenang, banyak barokah dan lain sebagainya. Makanya saya itu kan banyak rekan-rekan yang bilang kenapa nggak pindah, kenapa sampean yo bisa pindah, kenapa nggak sampean di Malang yo punya rumah, punya tanah, kenapa nggak pindah? Saya bilang ya saya senang di sini karena ya barokahnya gitu. Kita mungkin nggak disukai sama orang, kita anggap itu suatu musibah kayaknya dipandang mata, tapi ya hakikatnya barokahnya itu terkadang kita nggak disukain orang, kita jadi lebih sabar ketika mungkin dihina, dicaci, terus kita jadi lebih kuat, terus kita jadi lebih subur kayak tanaman dikasih kotoran dan banyak yang lainnya lah. Kita dihina supaya kita juga nggak menghina orang lain kan. Kalau kita sakit, tahu sakitnya dihina, kita nggak akan menghina orang. Banyak yang bisa kita pelajari ketika kita sholat itu. Ini kita harus bangga jadi orang Jawa. Itu di Jawa itu, kalau di Arab itu ada namanya ilmu tasawuf itu untuk sampai ke marifat itu ada yang namanya as-sofa, al-wafa, al-jafa. Itu kalau bahasa tasawufnya. Jadi mulai dari membenahi hati, terus as-sofa itu belajar membersihkan hati, al-wafa itu jangan berbohong, terus al-jafa itu dicaci dan dibully itu sama. Jadi diumbah nggak teles, dijemur nggak garing gitu. Tapi kalau di Jawa sudah ada dari dulu. Namanya Upanisa, Kabumian, Upawasa, Muksa gitu kan. Makanya dari zaman dulu itu ada orang kalau mau muksa itu kan dari raja biasanya turun dulu ke masyarakat jualan es cendol. Jadi dia menghilangkan rasa keakuan yang ada di dalam dirinya. Terus nanti setelah itu Kabumian, belajar untuk dihina itu tetap tenang. Terus belajar Upawasa itu puasa kalau kita di pohon besar, diam tenang gitu. Nggak mikirin siapa-siapa lah, intinya hanya tuju kepada Allah, baru bisa muksa itu. Jadi ya sudah ada pelajarannya di kita itu semuanya sudah ada. Bahkan sangat para yang dumadi itu ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu semuanya ada. Jadi kita harus bangga. Satu kesatuan sih saling melengkapi Islam dan Jawa itu. Nggak ada yang namanya bertentangan. Jadi kalau kamu Jawa beneran ya kamu pasti ya suka dengan agama Islam, kamu akan bisa menyatu. Begitu juga sebaliknya sebenarnya. Kalau kamu benar-benar tahu Islam, tasawufnya kamu benar-benar jadi orang Jawa. Nah, Jawa itu seperti ruhnya. Jadi akan saling melengkapi di situ. Pokoknya terus kembangkan. Siapa? Saya yakin nanti akan ada lagi yang bisa sampean bisa. Karena kalau semakin kita mendekat ke alam, alam itu seperti bicara loh sama kita. Ya, Pak, kalau malam itu ya. Makanya ada perintahnya Kanjeng Nabi itu kan untuk cari ilmu sampai ke negeri Cina. Itu di kita juga sudah ada. Coba malam gitu, jam 1 kita mulai mandi dulu. Kalau saya tentu sholat dulu, terus duduk di tempat yang terbuka, Kabumian namanya. Jadi pokoknya di tempat terbuka, terus tarik nafas, baca hurib kang sejati. Untuk 3 kali mawon. Terus kalau Islam kan Allah, kalau di kita kan hurib gitu, kalau di Jawa. Artinya sebenarnya sama, hidup itu yang menghidupkan ya Allah kok, kuat yang menguatkan ya Allah, ada pun yang mengadakan ya Allah, gerak pun yang menggerakkan ya Allah. Jadi gerakku adalah gerak batin. Itu nanti kita diam gitu ya, merasakan keluar masuk nafas. Nafas ini bicara loh, angin ini bicara loh ke kita. Wallahi, saya nggak ngomong kosong, buktikan lah. 41 hari aja. Jadi dzikir itu kalau di Islam itu ada namanya dzikur asma. Ya, dzikur asma, dzikur sifat, dzikur dat. Jadi dzikur asma itu disebut dengan ta'abud, dzikur sifat itu disebut dengan taqarrub, terus dzikur zat itu disebut dengan tazali. Jadi ada pembersihannya juga di situ ada. Kalau di kita itu kan juga sudah ada, di Jawa itu sudah ada. Jadi dzikir yang benar-benar tidak mengharapkan apapun kecuali hanya mengharapkan ridha Allah itu. Jadi benar-benar dzikir hanya mengagungkan asma Allah. Kenapa para wali itu doanya mandi? Karena setiap gerak tubuhnya itu, bahkan kedipan matanya, bahkan setiap hembusan nafasnya itu digunakan untuk dzikir nafas. Itu makanya doanya itu mandi. Dan itu akan sangat, alam itu sebenarnya diciptakan itu untuk melayani kita, bukan kita ini untuk melayani dunia, itu bukan. Seluruh yang ada di alam semesta itu berada di dalam diri kita. Mulai dari anasir api, anasir angin, anasir air, anasir tanah, itu semuanya ada. 4 anasir itu ada. Ada semuanya di dalam diri kita. Jadi ketika kita benar-benar bisa memahami kekuatan sejati, atau yang kita sebut guru sejati atau Nur Muhammad itu sudah kita ketahui,
Ya dunia itu gampang-gampang saja. Untuk gampang-gampang saja. Yang penting mau tirakat itu aja lah. Kalau bahasa Arabnya torekoh itu. Untuk benar-benar membedakan mana yang khawatir robaniyah, mana yang khawatir malakutiyah, mana yang khawatir syaitoniyah, mana yang nafsaniyah, kan yang sebelah dua ini. Jadi kita hidup itu kalau kita belajar mau cepat tuh nggih. Jadi ada dua saudara kita, yang sebelah kanan itu yang baik, namanya malaikat hafidhah, yaitu tadi bisikan atau ide atau apa ya bahasa kerennya itu. Ide itu apa bahasa kerennya? Inspirasi. Bukan insting. Jadi ada semacam insting, atau kalau bahasa Arabnya itu khotirah. Itu ada dua yang sini. Ya, ada kalau yang dari robaniyah itu di hati, bisikan di hati, kerentek di hati, sirullah. Ada yang lewat malakutiyah. Malakutiyah itu agak sulit karena kadang kita bedainnya antara yang muncul di hadapan kita itu apakah ini yang benar-benar hak atau yang batil, agak sulit. Karena bisa saja jin itu sering nampak kayak berjubah kayak gitu. Kecuali sudah ada, kalau kita pakai asrar biasanya untuk membedakan ini yang jin asli apa yang enggak, itu bedanya dari situ. Atau datangnya. Kalau datangnya dari atas, itu kalau menurut kiai saya itu yang hak. Makanya kita dikiran datang dari atas itu. Purnama pernah gitu. Kalau yang datang dari depan, belakang, samping itu biasanya masih dari syaitoniyah. Kalau yang dua sebelah sini ini yang bangsa Korea ini yang harus dibedakan itu. Makanya kemarin saya ke Gunung Pegat itu, di situ juga ternyata untuk itu disuruh puasa bilaruh itu. Di pertapaan apa? Iya. Jadi Gunung Pegat itu banyak yang menyalahartikan, itu saya agak kecewa sebenarnya. Ketika ada yang menganggap bahwa Gunung Pegat itu orang mau pegatan ke sana, ben cepat pegat, itu keliru, bukan begitu. Kenapa di sana tempat bertapa terus cepat muksa kayak Dewi Gilu Suci dan lain sebagainya di sana? Karena kata pegat itu sebenarnya untuk membedakan tadi mana yang ini yang hak, mana yang batil itu. Salah satunya dengan upawasa tadi, poso tadi, ngepos nirosa tadi. Pokoknya pahami Islam, ya Islam yang sejati, Islam sebenarnya. Jawa ya Jawa yang sebenarnya gitu. Biar nggak salah paham. Kalau tahu yang aslinya nggak salah paham. Saya memang senang bikin onten-onten, tapi buat hiburan aja. Kalau sekarang udah enggak. Udah kita beda. Kemarin pas di puncak azan maghrib di pertapaan azan maghrib. Jadi salat maghrib di atas. Sebenarnya waktu saya ke sana kemarin kan saya bilang sama Pak Rete, ini sebenarnya kalau nggak tahu sama yang udah naik berarti nyambung. Wallahi demi Allah, tanya Pak Rete, ya teh, saya bilang itu beliaunya itu sebenarnya suruh naik ke pertapaan Dewi Gilu Suci, wallahi. Tapi saya nggak bilang sama jenengan, saya cuma ngomong berdua saja. Ada sesuatu hal yang harus beliau sambungkan lah begitu. Saya nggak ngomong yang macam-macam. Intinya ada yang harus beliau sambungkan gitu. Tapi saya nggak ngomong sama jenengan, karena saya sempat berhenti duduk ndogrok aja di depan rumahnya beliau ini. Ketika ada yang datang itu. Memang nyambung apa? Pas ketika beribu maaf, kita pas sholat maghrib itu, setelah selesai itu ada angin sangat kencang. Yang teman kita yang makmum di belakang itu jelas sekali mendengar suara-suara apa. Ya intinya kita disarankan atau ibaratnya gimana ya bahasanya, kayak bahasa Jawa itu kadang-kadang bahasa Jawa agak kental itu kita kadang nggak seberapa terbiasa juga gitu. Intinya kita diminta untuk terus mempelajari alam semesta, kayaknya nggak jauh juga dengan seluruh dawuh-dawuh Abah, bahwa kita harus menyatu dengan alam semesta untuk bisa berguna manfaat pada sesama. Dan ternyata di gapura kebesaran Pondok Pesantren Ustawantoro itu ada Arabnya yang kayaknya maknanya juga ke arah sana, tapi kita mau membaca takut nggak bisa mentertilkannya itu apa, khairunas anfa'uhum linnas itu apa ya, itu kayaknya nyambung juga dari sana. Kita turun Isya apa dari pertapaan itu. Nah, terus kita yakin dengan isarah suara itu ketika selesai sholat maghrib, akhirnya perpaduan ini terjadi. Jadi ketika Abah
ke tempat kita itu kita masih belum punya perpaduan ini apa? Kita belum punya perpaduan ini. Masih murni minyak kelor saja. Masih murni, belum ada kombinasi-kombinasi. Nah, ketika itu kok tiba-tiba ada itu tadi ya, inspirasi atau apa bahasa kerennya atau menurut saya isaroh Khatirah, ya. itu tadi kok suruh menggabungkan 3 elemen itu. Di sini tadi kita bawa ke sini untuk didoai, untuk istilahnya minta barokah doanya apa, untuk supaya kita bersama teman-teman semua ini bisa meneruskan seperti yang Abah dawuhkan untuk bagaimana bisa berguna bagi sesama lingkungan kita. Wis pokoknya niat api nih, wis nyambung sampai sini wis jadi gitu. Amin. Aja. Tapi yang jelas ketika tadi jenengan menyampaikan bahwa kita ini belajar untuk memahami dan terus menerjemahkan cahaya yang ada di alam semesta, itu juga harus dikasih pemahaman ke masyarakat luas bahwa kita tidak akan bisa memahami itu selama diri kita tidak menjalankan yang namanya upanisa, upawasa, kabumian itu nggak akan bisa. Jadi yang pertama, supaya kita bisa memahami apa yang diajarkan alam, suara-suara alam, itu juga kita harus belajar tentang kabumian. Pertama, upanisa, menghilangkan keakuan dulu yang ada di dalam diri kita. Bagaimana ketika kita berumah tangga dengan istri, kita nggak merasa kita itu laki-laki, menang sendiri, terus nggak mau dikasih tahu, terus apa ya, marah-marah, mentang-mentang kamu kerja di rumah. Itu berarti kita nggak bisa memerankan peran kita. Ketika kita kerja di luar, ketika kita di rumah, kita nggak boleh membawa masalah yang dari luar tadi ke rumah. Nggak mentang-mentang kita ini kerja capek terus mentak-mentak istri tanya makanannya, itu nggak bisa. Jadi kita di rumah juga harus jadi seorang suami yang mengayomi seorang istri, menjadi seorang ayah untuk anak-anak kita. Dan ketika walaupun kita di luar mungkin jadi juragan, di rumah kita punya orang tua, ya kembali kita jadi anak. Jadi nggak boleh kita kayak di luar nyuruh-nyuruh orang, terus di rumah nyuruh-nyuruh orang tua kita. Jadi peran kita itu harus benar-benar, itu yang pertama. Terus yang kedua juga untuk bisa memahami cahaya-cahaya ilahi yang sudah tersirat di alam, itu juga harus kabumian. Kabumian itu kalau kamu bisa istrimu marah-marah, kamu tetap senyum gitu, kamu nggak baperan, kamu dicaci nggak marah, kamu bisa seperti huruf alif tanpa uwah, tanpa goyah. Intinya kamu bisa baik terhadap orang yang nggak baik sama kamu, itu baru kamu bisa namanya kabumian. Kita nggak akan bisa memahami cahaya yang Allah siratkan di alam, membaca suara alam, bahkan tentang petunjuk yang Allah berikan terhadap alam, kalau diri kita masih belum bisa belajar tentang kabumian. Tentu yang ketiga juga harus belajar upawasa, atau paling enggak orang Jawa itu ngepas neroso lah, entah puasa apa saja. Kalau semuanya ada yang bilang, loh kok Syekh Samsudin di penjara kemarin, kan ada yang tahu kan saya puasa bilaruh mutih, nggak ada di Islam lah. Terus kan ada ayat Allah yang Allah itu sampun dawuh berfirman, Pak, puasalah kamu seperti orang-orang sebelum kamu. Lah kita kan sudah juga diajarkan sama leluhur kita, ada puasa ngidang, mulai dari puasa bilaruh, ngerawat, ngidang, gantung, pendem, itu kan udah diajarkan sama leluhur kita gitu. Jadi sebenarnya apapun yang Allah perintahkan itu sudah pasti benar gitu. Nah itu juga perlu di ilmu-ilmu yang seperti ini perlu untuk kita beritahu. Ya kalau saya memang ya seperti yang dikatakan oleh guru saya, Abah Munir Muqaddam dari Thariqah Tijaniyah. Sebenarnya saya pakai gelang, saya ada sanadnya. Saya pakai tasbih juga saya ada sanadnya semua. Tapi saya nggak mau nyebutin guru saya. Sekarang aja dan jenengan saya sebutkan. Ya memang saya harus menggila dulu. Tanya santri-santri saya, tak ajak ke sana. Memang saya harus menggila dulu. Saya harus dicaci orang dulu, bahkan ya kata beliau sebelum saya masuk penjara pun beliau sudah bilang saya harus masuk penjara dulu. Karena itu memang ya Thariqah saya, jadi saya itu mengagum Thariqah Malmatiyah. Dan guru saya, mursyid saya adalah Thariqah Muqaddam Tijaniyah di Malang. Ya memang harus saya lakukan begitu. Bahkan dulu saya pernah, ya kalau istri saya ceritakan 7 tahun dulu saya pernah gila. Ya memang kita harus saya lakukan untuk jalan hidup saya begitu. Ya, yang penting kita sekarang ya
harus mulai kembali lah. Jawa ini harus dijaga, Iya, Pak. terutama makom-makom ini, sejarah ini jangan sampai dibelok-belokkan sama orang, banyak yang membelokkan. Iya. Dijaga ini. Insya Allah. Dan kita akan coba berupaya, Pak. Karena kayaknya saat ini kita mendapat banyak sekali informasi, pengaduan, pencurhatan, terutama bagi para istilahnya ibu-ibu kaum hawa yang sudah terlalu terfokus ke cahaya-cahaya modernisasi, terus melupakan kearifan lokal atau melupakan ajaran-ajaran kebijakan, ajaran-ajaran pendalaman kemakrifatan doa. Itu kayaknya banyak yang mengalami masalah-masalah yang tidak berani diceritakan, apa. Dan kita mendengarkan terlalu banyak, cuman singkat ceritanya para kaum wanita itu sering sekali di putaran kehidupannya itu di istilahnya jahili usili oleh energi-energi yang tidak kelihatan mata seperti itu. Karena apa? Nggak pernah berdoa. Tidur ngantuk ya tidur aja gitu loh, Pak, istilahnya kayak gitu. Ternyata beliau-beliau itu menyimpan satu rahasia yang tidak berani diceritakan kepada siapa-siapa. Nah itu mereka dengan meremehkan, tidak menggunakan cahaya doa, itu dampaknya sangat parah dan menakutkan. Itu cerita ke saya ada 3 lapisan. Yang pertama mengalami mimpi dan kayak tidak ada terjadi apapun. Jadi cuman mimpi mutlak. Jadi nggak ada reaksi apapun. Setelah bangun ya kayak nggak ada apa-apa. Tapi ada gangguan, ada sebuah ketidaknyamanan yang diterima. Yang di atasnya lagi mimpi tapi ada bekasnya, Pak. Kayak meninggalkan satu cakaran atau meninggalkan satu tempat yang berantakan. Tapi alamnya mimpi, tapi sudah ada plus meninggalkan bekas bukti ada kejadian yang nggak bisa diterima oleh alam logika, Pak. Ya, yang mengerikan lagi bahkan tapi maaf orangnya minta dirahasiakan, tapi kita cuma boleh menceritakan perjalanan yang dia alami itu tadi. Diceritakan bahwa bukan mimpi, mata terbuka itu bisa kelihatan dan mengganggu dia karena tidak melakukan cahaya doa. Iya, kemarin sudah datang ke sini tuh. Gitu nggih. Sama seperti itu. Oh, ngaten nggih. Jadi itu nyata, Pak. Bener-bener kelihatan turun dari atap-atap rumah itu anjlok dan berwujud dan tidak harus mimpi dulu. Dan itu orangnya benar-benar cerita apa adanya. Dan itu terjadi banyak hal yang tidak enak untuk diceritakan. Itu terjadi dan nyata dan sangat mengerikan. Tapi repotnya tidak ada yang berani menceritakan, memilih diam dan bungkam. Itu cuma gara-gara meninggalkan kearifan lokal, meninggalkan pendalaman ketuhanan yang dikira itu sebuah kekunonan itu loh, Pak. Kalau sekarang cerita kayak gitu dianggap halusinasi. Halusinasi itu. Halusinasi. Dan saksi-saksi cerita itu sampai sekarang masih ada mengadu ke kita. Jadi disitulah akhirnya kita lebih condong ke arah kembali ke alam semesta. Kita menyatu dengan cahaya-cahaya alam semesta, salah satunya energi doa. Yang kita pahami energi doa nggak hanya satu jenis doa kalimat bahasa Arab saja, masih ada doa-doa yang beragam istilahnya jumlahnya, apa, termasuk energi-energi doa yang berupa sanepan, peribasan atau iya, sebenarnya Al-Quran itu kan banyak gitu. Kalau saya sih gampang saja, kalau pas ada masalah ya innal ma'usri yusra, itu setiap ada masalah pasti ada kemudahan, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap tuh kalau nanti ada sihir santet ya cukup diambil Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, itu simpel-simpel aja sebenarnya. Simpel-simpel aja. Tapi memang ya yang tadi dengan sampaikan itu sudah disampaikan oleh abah saya waktu saya ikut Abah Syuhid Al-Ghazali Cepu, Jawa Tengah dulu. Ketua Khospakat Nusa dulu. Jadi beliau juga sudah menyampaikan kalau kamu nanti menceritakan itu bisa dalam bentuk bicara atau difilmkan atau apa. Itu nanti kalau kamu menceritakan apa yang kamu rasakan, kamu nanti akan dihujat orang. Nah, betul. Dan saya sudah siap kok dihujat kok. Saya sudah siap. Dan sudah terjadi. Tapi gini, ketika saya dihujat saya siap, tapi ketika
ternyata sudah merembet sampai ke anak-anak saya harus dipulangkan, padahal anak-anak saya anak-anak begitu-begitu tuh, anak-anak pang, tukang pengedar narkoba, anak-anak jalanan. Ya itu saya yang membuat saya, wah ini kayaknya memang saya harus berhenti, ini umur saya sudah 35, ini harus kembali ke dulu. Makanya saya terus bikin pondok di atas itu, terus ini sekarang tak bangun lagi di belakang. Saya tak sekarang ya, kalau dulu silat mungkin sekarang silo lah, tidak perlu yang neko-neko gitu. Pondok di atas itu di Makam Sunan Bungkul. Makam Sunan Bungkul. Ini lagi mulai ditata. Saya sebenarnya dari dulu pengen itu nampung orang-orang gangguan jiwa, ya termasuk pengedar-pengedar narkoba yang kayak Dadang gitu, kayak Ali ngono iki sing mburi ini Pak RT kuwi. Terus ngarepe kuwi tukang ngombe kuwi RT. Ngoten nggih. Saya sumpah demi Allah nggak ada beban buat saya. Bahkan saya rela bekerja. Ya, bahkan tanah yang belakang itu pun orang-orang enggak tahu, itu saya bahkan ketua MUI. Bahkan tanah ini pun saya kasihkan ke beliau enggak mau. Akhirnya maunya cuma yang belakang itu saya kasihkan. Monggo mau dibangun pondok, monggo untuk anak yatim, monggo, tapi ini insya Allah dibangun untuk ngaji, untuk pondok saja. Saja. Ya itu tadi apa hasil dari isyarah yang Abah sampaikan. Ternyata di atas puncak pertapaan itu memang kita untuk di padahal saya nggak ngomong loh ya, saya nggak ngomong. Kok sampean tahu sakti ini ya? Mungkin kecipratan saktinya Abah ya. Saya nggak ngomong. Inje. Saya datang ke rumah jenengan itu cuman silaturahmi gitu, nggak ngomong gitu ya. Ngomongnya cuma sama Pak Red ya. Jadi hikmahnya itu dapat satu energi nama dari perpaduan alam semesta. Kelor sukmu alam itu apa? Itu kayaknya kok mengena dan istilahnya merasuk ke dalam relung jiwa kita. Itu yang akan kita coba terus laksanakan saran-saran Abah, dawuh-dawuh Abah untuk meningkatkan, mempelajari semuanya. Kita saat ini mencapai istilahnya pencapaian satu perpaduan minyak kelor sukmu alam. Ini perwujudannya. Yes, minta restunya, minta barokah doanya. Iya, dan saya juga pengen jenengan juga nanti menjabarkan bagaimana sholat kita sebagai orang Jawa. Ada yang namanya sholat syariat, ada yang namanya sholat daim, ada sholat sejati. Sebenarnya hal-hal yang seperti itu juga perlu untuk kita ajarkan ke saudara-saudara kita begitu. Bagaimana ketika kita ini kabumian, kalau ini perlu diajarkan biar apa ya, biar nggak salah paham gitu. Makanya saya pondok di atas nanti itu pengennya ya benar-benar pondok yang mencari ilmu yang sejati gitulah. Jadi supaya hidup itu tenang gitu. Intinya seperti itu, untuk ketenangan saja. Ini tadi kayaknya ada sebuah cahaya yang maaf kita potong apa ya? Maaf yang dari puncak pertapaan itu yang dimaksud dengan syukur itu tadi untuk disempurnakan dengan kalimat cinta itu tadi apa? Iya. Jadi seperti yang Abah sampaikan tadi adalah rasa syukur, bahagia, cinta itu yang menjadi gerbang semua solusi apa? Ya solusi dari seluruh permasalahan kehidupan kita yang kayaknya kita selama ini terlalu terbawa arus tanpa sadar itu ikut kebiasaan gerundel ngersulo itu tadi loh Pak, bahasa Jawa ya karena nggak ada cinta kufur tadi. Nah ternyata gerbang dari segala solusi adalah syukur dan cinta itu tadi. Dan kebetulan pas di sana itu sempat kita abadikan apa? Kita dikasih satu penampakan wujud dari simbol cinta, rasa cinta alam semesta atau rasa cinta cahaya jiwa yang harus benar-benar diupayakan. Karena itu tidak bisa diharapkan apa? Harus diciptakan rasa cinta itu loh Pak. Rasa syukur itu nggak bisa diharapkan dari teman kita atau tetangga kita atau mungkin keluarga kita, nggak bisa. Tapi harus diciptakan bagaimanapun keadaan dan segala medan suasana kehidupan. Nah itu kemarin ada apa? Sebuah simbol. Simbolnya itu benar-benar nyata kelihatan mata. Itu simbol cinta, asmara, bahagia, syukur atas seluruh skenario kehidupan yang telah diberikan Sang Pencipta pada kita. Itu inti dari solusi segala permasalahan kehidupan manusia.
Itu kemarin sempat kita abadikan apa? Cuman untuk menunjukkan kita sungkan juga untuk ibaratnya gimana, kita sungkanan apa? Simbolnya itu berbentuk gimana itu. Kayaknya sungkan untuk menjabarkan. Tapi yang jelas itu adalah makna dari Al-Qur'an laisa harfin wala sautin. Bahwa Al-Qur'an itu tidak hanya berbentuk huruf dan tidak hanya berbentuk suara, tapi bisa berbentuk apa saja bila kita mampu membaca atau memahami inti-inti hikmahnya apa. Yaitu termasuk salah satunya perwujudan Al-Quran yang tersirat seperti yang Abah dawuhkan di alam semesta, selain yang tersurat di dalam mushaf kitab suci mulia. Nah, itulah yang membuat kita justru malah mendekat kepada Sang Pencipta, bukan malah menjauh atau memusyrikan, memensyirikan, tidak sama sekali. Itu malah kita menuju ke arah mengagungkan seluruh ayat alam semesta yang sudah terpapar di alam semesta. Salah satunya ini tadi kok minta saya supaya melahirkan apa yang menjadi gelombang suara cinta. Itu adalah seluruh solusi dari permasalahan kehidupan manusia. Cinta itu kayaknya mudah ngomong, ngelakoni angel. Tapi kalau kita biasakan, insya Allah tidak akan sesulit yang kita bayangkan. Istilahnya apa? Karena kita terlalu terbiasa, istilahnya ikut arus kufur itu terlalu bah. Kita dikasih hujan, ngomel, ya, katanya dingin, ya, katanya istilahnya jembrek, apa bahasa Indonesia jembrek itu? Istilahnya becek di mana-mana, ngeroweng gitu bah. Ya, terus nanti oke. Musim hujan diganti musim istilahnya panas, ya katanya sumuk, gerah, kering, debu. Terus nggak ada kerjaan, katanya jenuh, katanya nganggur nggak enak. Dikasih kerjaannya katanya nggak ada hentinya, nggak ada lerennya ya Pak. Itu ternyata itu adalah ketersesatan kita tanpa kita sadari. Kita terpojok di satu situasi di dalam ayat yang sangat dibenci, wala in kafartum inna adzabi lasadid, yang Abah dawuhkan tadi juga. Nah, itu ternyata kunci dari segala solusinya cinta. Ini yang kita harus benar-benar cipta, bukan diharapkan dari siapa-siapa. Cinta. Mari kita sama-sama belajar terus tanpa istilahnya putus asa untuk mencipta. Jangan mengharapkan dari siapa-siapa. Yes, apapun namanya kebahagiaan manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang bahagianya dengan ngopi sebatang rokok sudah notok bahagianya, ada lagi mungkin ngeteh, ada lagi mungkin yang istilahnya duduk di pinggir kali atau macam-macam ya Pak, namanya kebahagiaannya orang masing-masing. Intinya harus dicari dan diciptakan, bukan diharapkan. Itu isyarat dari sana Pak, dari puncak pertapaan. Itu insya Allah solusi dari segalanya. Dan saya insya Allah akan mencoba mempelajari dan mendalami, menjiwai yang secara syariat selama ini kita kayaknya sering terbentur, ibaratnya apa ya, seluruh gelombang-gelombang yang sudah kita pernah lewati apa. Kita mencoba untuk melakukan semuanya dengan penjiwaan, penghayatan, dengan rasa, sehingga pohon itu enggak hanya lebat daunnya saja kelihatan seperti orang-orang yang tekun ahli ibadah saja hanya kelihatan, tapi buah-buahnya itu yang sebenarnya menjadi tujuan, yang menjadi harapan-harapan bisa dimanfaatkan atau bisa dipetik, dirasakan lingkungan kita, terdekat kita, masyarakat kita, dan untuk semuanya. Itu apa? Ya, apa artinya kita kelihatan ahli ibadah tapi tidak memberi sebuah rasa yang memberi kesejukan, kerukunan seperti ini apa di rumah, di pesantren apa, semuanya ngumpul ngobrol, tidak ada hawa pertengkaran, tidak ada hawa pertikaian, saling menjelekkan, menjatuhkan, nggak ada. Sedangkan di luaran sana apa, itu banyak sekali istilahnya background gambaran-gambaran yang mencaci, memaki, menghina, istilahnya menyalahkan atau menjatuhkan. Ini sekarang lagi booming loh Pak. Di luaran sana ngeri banget. Makanya kita di sini apapun judulnya, apapun alasannya, kita ada di dekat Abah Samsudin Jadab ini merasakan ketentraman, hubungan kehangatan, tali sambung rasa seduluran ya Pak. Amin. Nah, itu kita rasakan benar-benar ya, semoga ini bisa menjadi kaca penggala kita semua
Jangan sampai kita terus-terusan tiap hari menyaksikan orang bertengkar saja di media-media kayak apa? Seru sekali, kayak pada kecanduan tengkar. Nguras energi. Nah, itu. Ya, semoga aja Abah benar-benar menjadi tapak tilas kaca benggala kita semua, menjadi rukun, menjadi hangat, ngopi, ngobrol bersama seperti ini Abah. Amin. Amin. Alhamdulillah, itu tadi hikmah barokah dari istilahnya saran fatwa-fatwa Abah yang kita coba laksanakan, dan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, bukan istilah selama-lamanya, enggak, singkat sekali Abah. Kita mendapatkan satu temuan mustika, minyak kelor sukmo alam, perwujudannya yang kita bawa ini untuk istilahnya maaf, semoga enggak menyinggung kebatinian Abah. Ini hasil dari petunjuk atau saran-saran Abah juga untuk kembali ke alam semesta. Kita mengambil sukma alam untuk kita padukan menjadi sarana-sarana yang di situ bukan menggantikan peran Tuhan, tapi cuman sarana untuk mencapai keseimbangan dan larinya nanti ke arah ridho rahmat Sang Pencipta. Amin, amin. Sekali lagi kita bersama seluruh teman-teman saudara dari rumah ini tadi ke dalam Abah, benar-benar meminta barokah doanya. Amin. Amin. Udah doa berdoa. Insya Allah. Karena memang puncak dari orang beragama itu sebenarnya cinta. Bahkan ibadah itu ruhnya adalah ikhlas. Orang beribadah kalau enggak ikhlas ya hanya seperti olahraga. Ya, orang beribadah itu harus ikhlasan. Keikhlasan itu hanya bisa kita lakukan ketika kita benar-benar cinta tadi. Hanya penting yang namanya tazali tadi. Ada orang zikir itu ada yang hanya seperti orang beribadah itu seperti orang yang bekerja, hanya pengen upahnya saja, takut surga neraka. Ada yang karena hanya pengen mendapatkan upahnya, tapi ada yang benar-benar juga karena zatnya itu. Namanya tazali tadi. Bahkan baginda Rasulullah pun juga diturunkan itu sebagai rahmatan lil alamin. Pokoknya tanda-tanda orang yang benar-benar beriman itu ya hatinya selalu senang. Senang itu ya karena cinta tadi. Jadi kalau orang beragama tapi mulutnya menebarkan kebencian, itu perlu dipertanyakan kalau buat saya. Karena puncak dari cinta itu Rahman Rahim itu. Jadi enggak seberapa besar ilmumu, entah seberapa pengetahuanmu, kalau hanya karena nafsu ya adanya nanti cuma kebencian. Belajar yang baik untuk menyalahkan orang, mengkafir-kafirkan orang, membid'ahkan orang, menyesatkan orang, ini problem. Di memahami itu harus yang sejati-sejati itu hakikatnya, rasanya begitu ya. Rahman Rahimnya itulah. Nah, tanda-tanda orang yang beriman ya saya katakan kembali, hatinya selalu penuh dengan kasih sayang, Rahman Rahim, selalu menebarkan cinta. Yang seperti tadi dengan katakan, karena kalau dua tadi yang dibaca Al-Quran itu ada Al-Quranul Qadim yang dalam hati kita, yang harus kita pahami dengan rasa, dengan cara bertorekoh tadi. Ada yang Al-Quranul Karim itu ya yang kita baca, yang kita pelajari secara dohirnya, tajwidnya, nahwu sorobnya itu tadi. Ya intinya yang penting tenang. Iya, betul. Aja nusuan. Umat tidak yang ngomong bagus dah. Ngomong edan ini sulit aja. Pokoknya yang penting untuk salah satu tadi yang beliau paham, mungkin ada yang belum paham tentang bahasanya beliau dubur, aku kadang-kadang nggak ngerti ya. Jadi bahasa yang beliau tentang yang dimaksud dengan cahaya alam semesta itu ya alam semesta ini. Cara memahaminya ya harus belajar tentang ilmu As-Sofa, Al-Wafa dan Al-Jafa kalau kita tasawuf. Kalau secara Jawanya Upanisa, Kabumian, Upawasa, Musa tadi. Ada tahap-tahapannya. Kon moco bingung kok. Moco apa yang dibaca gitu. Salah satunya kalau Upanisa itu menghilangkan keakuan itu, kalau kita itu As-Sofa, membersihkan hati. Cara membersihkan hati bagaimana? Dzikir. Dzikir itu bagaimana? 3 tahapannya. Dzikir asma, dzikir sifat, dzikir dzat. Yang zat itu tazali tadi. Tazali itu dzikir benar-benar kita itu bahasanya itu menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam itu bukan berarti kita tanpa pendam keberatan itu, menekan hawa nafsu. Salah satu yang paling gampang itu dzikir saman. Itu yang sering saya ijazahkan, yang dapat dari Gus Andi itu.
dikirnya hu Allah, itu masuk nafas hu, keluar nafas Allah gitu. Atau kalau saya dulu pertama di Baiat itu dipendem itu dikirnya hurib gitu ya, sama aja, hidup yang menghidupkan Allah, kuat yang menguatkan Allah dan sebagainya. Itu diamalkan 41 hari dengan puasa bila ruh atau ngerawat. Makan yang dipendem itu biar kita memendam hawa nafsu itu. Bicara seperti ini sulit kalau nggak dijalankan. Jalan itu namanya torekoh itu tirakat itu melaku ngamali apa yang diajarkan sama guru. Kita harus ada gurunya. Mungkin saya mungkin yang bisa saya jelaskan. Minyaknya ini kalau nanti ada yang mau saya pengen kelor itu juga diambil minyaknya tapi untuk ditelan. Itu yang tadi barusan saya dapatkan. Jadi ada semacam minyak kelornya. Ini nanti memang penyampaian Pak dari puncak pertapa ini, penyampaian gini. Maaf Ibu, maaf Bapak. Kalau kita menyampaikan secara kata-kata itu banyak yang tersinggung adanya. Bahwa sunnah Rasul itu adalah wewangian, itu kan disunahkan menjadi sebuah peribadahan ya Pak. Itu khusus untuk Nusantara. Intinya khususan khasah suku Jawa. Itu aroma wewangian itu leluhur-leluhur kita dari dulu itu memfavoritkan aroma wewangian kemenyan. Nah, sedangkan kita kalau secara terang-terangan Islam membakar kemenyan secara seperti yang sering dilakukan kebanyakan, itu akan berbenturan dengan kebanyakan lingkungan. Nah, terus kita diamanai untuk menyampaikan bahwa leluhur Nusantara itu ciri khas aroma sunnah wewangiannya adalah di energi kemenyan, yang supaya kita menyampaikan ke seluruh ibarat pemirsa yang lagi berada di alam semesta manapun berada. Alam semesta manapun berada itu banyak loh Pak, ada alam gaib juga loh. Maaf Ibu, maaf. Lah itu supaya menyampaikan bahwa ciri khas dari Nusantara atau suku Jawa, wewangian sunnah Rasulnya adalah energi aroma kemenyan, tanpa menghilangkan, menganaktirikan energi-energi wewangian yang lainnya, mungkin kasturi, za'faron, misik, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Dan energi aroma kemenyan itu kita masukkan ke gabungan ini apa? Nah, ini inti sarinya, sari ekstrak kemenyannya. Nah, itu enggak menyengat kasar seperti yang pernah dibakar-bakar pada umumnya. Nah, itu kita diminta untuk menyampaikan bahwa sunnah wewangiannya suku Jawa atau Nusantara adalah kemenyan. Itu bukan makanan setan, bukan. Itu wewangian yang dari alam semesta yang disukai leluhur-leluhur Nusantara. Nusantara termasuk Bali juga. Bali Nusantara nggih. Berarti termasuk merata Nusantara itu yang disukai kemenyan apa? Itu. Dan kita sangat berpikir 1000 kali untuk menyampaikan secara apa adanya. Pasti gapruan benturan karena kemenyan sudah terlanjur di justice sebagai energi makanannya setan. Gitu. Padahal kalau kita dalami benar-benar, kita makrifati, kita ilmui, itu adalah energi wewangian alam semesta yang dulu-dulunya leluhur kita yang pernah berjasa besar, yang membuat, menjembatani kita, melantari kita bisa ngumpul seluruh keluarga bahagia bersama orang-orang terkasih kita, kan karena jasanya leluhur semuanya ya Pak. Nah itu dulu memperjuangkan kehidupan masa depan kita ini, itu pakai sarana-sarana wewangiannya juga, dan itu yang paling disukai kemenyan dulu. Sebelum Islam masuk ke Nusantara, Islam masuk ke tanah Jawa, memakai energi kemenyan. Dan ini kita diminta untuk menyampaikan dari puncak pertapaan, terus terang ya harus seperti yang Abah bilang, risikonya nanti juga akan ada saja yang nggak setuju dan menghujat, yaitu kayaknya harus sama-sama kita persiapkan untuk meluas samudra gitu. Siap nggih? Seandainya setelah istilahnya percakapan ini sampean di lingkungan itu digojologi, dicemoohi, gimana? Berani menerima, menjalani? Ya, alhamdulillah. Siap ya Pak? Siap ya Pak? Siap, bahwa aroma kemenyan itu kita tegaskan, itu adalah salah satu sunnah Rasul juga. Wewangian. Kan Rasulullah mensabdakan bahwa itu bentuk sunnah adalah wewangian. Wewangian itu sunnah. Wewangian, bukan
terfokus pada namanya ini. Nah, namanya itu enggak. Wewangian itu sunnah. Dan orang Nusantara itu yang dianggap wewangian adalah bunga, kembang telon, kembang 7 rupa, kemenyan, itu kan wewangiannya jadi dirinya orang Jawa. Dan kita harus tetap memegang jadi diri leluhur kita. Ya, yang nggak mau memegang dan ingin memegang bendera orang lain, ya silakan saja. Ya, itu hak kehidupan masing-masing sesama. Tapi kita akan tetap berusaha memegang bendera jati diri leluhur Nusantara, terutama suku Jawa. Lah ini apa? Minyak kemenyannya kita masukkan ke dalam sini supaya istilahnya bisa kita menghormati tinggalan-tinggalan dari leluhur-leluhur kita. Salah satunya wewangiannya adalah bunga dan kemenyan itu apa? Dan ini semoga nggak menyinggung siapa-siapa, semoga nggak menyakiti hati siapa-siapa, karena kita mengkombinasikan sukma-sukma alam, aroma-aroma alam, terutama yang paling menyentuh jiwa itu aroma daun sirih itu apa? Iya. Yang ketemu ruas itu 313 lembar. Itu seperti amalan nur buat yang pernah diijazahkan. Iya. Itu kita satukan ke sini. Akhirnya menjadi sunnah wewangian, tapi ini bukan untuk ditelan apa? Untuk tertuju kepada inti rohani. Iya, ke arah rohani itu menguatkan sukma atau memberi energi makanan kepada rohaniah kita lewat wewangian khusus Nusantara, suku Jawa pakai rempah-rempah, benalu kelor, benalu bidara, dan getah kemenyan yang kita kasih nama minyak kelor sukma alam. Itu yang diminta supaya kita menyampaikan apa adanya dengan segala kekhilafan kita. Cara menyampaikan kita kusruh apa? Kita soalnya bukan ahli bujangga bicara, jadi ya sengawur-ngawurnya lek bicara itu tadi apa ya, mohon dimaafkan ya Pak, kekhilafan kita. Itu yang tadi kita sempat memotong pembicaraan dan kita minta maaf bermaaf apa supaya menyampaikan bahwa wewangian khas suku Nusantara adalah kemenyan dan tidak bermaksud untuk menganaktirikan wewangian yang lain-lainnya. Selebihnya kita akan menghormati perbedaan-perbedaan yang menurut A itu sukanya yang ini, yang itu atau apa. Tapi dari apa yang kita pelajari, yang kita baca, kita mendapatkan satu pemahaman cahaya ayat alam semesta yang berwujud wewangian dari getah kemenyan yang kita padukan dengan energi yang lain-lainnya. Semoga aja apapun yang kita sampaikan tadi tidak menyakiti hati siapapun, dan kita nggak berniat untuk menyinggung siapapun juga, dan kita jauh-jauh dari rumah sana dengan bebarengan sama seluruh saudara-saudara kita itu selain silaturahmi, kita murni meminta doa restu untuk keselanjutan perjuangan kita dalam mempelajari, membaca dan mencintai cahaya ayat alam semesta itu tadi. Amin, amin, amin. Mohon doanya untuk kita semuanya. Doa. Yang penting kita nggak niat nyinggung orang. Kalau orang tersinggung ya silakan saja. Kalau ada orang bicara ini makanan setan itu, biasanya memang orang bicara tentang setan-setan itu, setan ada di dalam dirinya. Jadi kalau ada orang bicara tentang kejelekan itu, biasanya memang kejeleknya itu sudah ada dalam dirinya sendiri. Jadi apa yang keluar dari mulut itu memang menandakan apa yang ada di dalam. Jadi kayak kopi ini kalau dituang dalamnya kopi ya keluar kopi, kalau air putih ya keluar air putih, nggak masalah. Nafsi masing-masing itu. Sebenarnya juga yang jenengan sampaikan tadi semuanya itu ada di dalam pelajaran Jawa. Jadi kayak kembang tadi pun wangi-wangi ini juga semuanya bukan hanya berbentuk bunga wangian, enggak, tapi juga ada filosofinya gitu. Kembang mawar, kembang kenongo, kembang kandung semua ada artinya. Jadi kembang mawar itu mewarna-warna, ya orang itu bermacam-macam. Ya kembang kenongo kena ini kena ngono, yang penting hatinya kantil asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul, kantil kepada Allah. Itu doa. Tapi orang nggak paham, dikira bunga itu gimana, enggak, semuanya ada artinya. Termasuk dupa juga, dupa itu tuh apa-apa. Kita ini manusia itu ya bukan siapa-siapa, tapi nggak perlu gimana-gimana, kita lahir sudah jadi manusia. Yang penting kita memanusiakan manusia ya
jadi manusia yang sebenarnya. Jadi kalau pengen dihormati orang ya harus menghormati orang gitu. Kalau kita nggak mau disakiti, jangan menyakiti. Jadi semuanya itu ada filosofinya, ada doanya. Karena doa itu ada ucapan, tindakan, dan juga sanepan. Terus nggak perlu yang benar, pasti kan benar. Dan saya yakin di suatu sekarang ini ilmu-ilmu Jawa, ilmu-ilmu tua akan mulai tukul, mulai tahun-tahun saat ini sampai ke depan nanti sudah mulai akan berkembang. Lihat saja sekarang kan seperti yang disampaikan oleh leluhur kita lah. Wong Syekh Subakir saja yang menyebarkan agama Islam pertama di tanah Jawa itu pun juga tidak meninggalkan adat istiadat kita. Seperti ya termasuk mulai dari pageran dan sebagainya itu tidak ditinggalkan seperti itu. Dan jangan sampai orang beragama itu adanya kebencian, nanti bisa berbalik ke diri mereka sendiri. Dan tetap harus Jawa, ya Jawa di bawah, Arab digarap, itu yang harus dilakukan. Kalau ada orang tersinggung ya silakan, kita nggak menyinggung orang itu aja. Saya itu udah nggak takut, nggak ngaruh dengan omongan orang itu. Iya Abah, alhamdulillah Abah, ini kita terima seluruhnya kasih sayang Abah, perhatian Abah, istilahnya seluruh fatwa-fatwa Abah kepada kita semua, dan kita tidak bisa membalas apa-apa selain hanya jazakumullah khairan katsirah pada Abah. Dan di sini kita berserta teman-teman saudara-saudara kita pecinta cahaya ayat alam semesta Abah ini meminta doa restunya Abah. Kita mau minta pamit, semoga kita nanti bisa dianugerahi waktu untuk berjumpa lagi, karena kayaknya kita merasa sangat nyaman ada di dekat Abah. Kita sangat benar-benar tentram ada di dekat Abah, nggak ada hawa panas permusuhan atau istilahnya saling menebar kebencian, nggak ada sama sekali. Dan itu membuat memori kami nanti akan mengingat istilah dunia sampai akhirati Abah. Yes, kita meminta sekali lagi doa untuk Abah. Kita pamit ingin melanjutkan perjalanan kita, perjuangan kita. Minta doanya Abah, kita pamit. Amin. Yang jelas saya titipkan bahwa ketika kita ngaji itu ada hakikatnya ngaji diri supaya kita bisa ngajeni orang lain. Jadi salah satu tanda kita bisa mengenali jati diri itu kalau kita bisa ngajeni orang lain, kita bisa menghormati orang lain, dan terutamanya tadi menebarkan cinta kasih tadi itu. Dan saya juga berharap bagaimana jalan untuk mengenal tentang leluhur kita, ya kita pelajari apa yang beliau ajarkan tentang apa itu as-sofa, al-wafa, dan tadi tentang upanisa, kabumian, upawasa, dan muksa tadi, supaya kita benar-benar bisa nayuh lah, bisa nitis lah ilmu-ilmu dari leluhur kita itu. Insya Allah. Caranya ya itu tadi, mulai dari amalan-amalan dan pelajaran dari leluhur kita itu kita amalkan. Monggo bisa mulai jenengan ajarkan ke anak-anak jenengan, ke siapa saja, dengan bagaimana sholat daim, sholat sejati itu bagaimana. Siap. Dikir saman, duduk di tempat terbuka, dikir Allah atau hurib kang sejati tadi, supaya benar-benar Al-Quranul Qadim yang ada di dalam diri kita atau guru sejati kita itu benar-benar bisa membimbing kita, mulai dari upanisa, menghilangkan keakuan, terus kabumian, benar-benar ya belajar wataknya tanah, terus upawasa gitu. Semoga itu bisa disampaikan, ajarkanlah ke sendika dawuh teman-teman. Nggih, insyaallah mungkin kula upayaken sedaya dawuh Abah kalih rencang-rencang sedaya niki kula ngaturaken samudra matur suwun, tapi samudra pangapura atas sedaya kehidupan kula rencang sedaya anggenipun sewanteng Abah mbok menawi enten kelintah-kelintunipun segala kekhilafanipun nggih. Amin sami. Kula nyuwun pamit Abah. Nggih. Barokah dongaipun. Heeh tenan. Dumati nungo. Amin amin amin. Santai mawon ta? Nggih. Nggak usah buru-buru, santai mawon. Santai mawon, apa tak buru-buru? Ngobrol-ngobrol sih ta. Kalau sehat. Oke, sehat nih. Barakallah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur suwun minyaknya ini.